Selamat pagi anak-anak sekalian. Hari ini kita akan membahas materi tentang sistem pemerintahan di bab pertama semester ganjil ya. Sistem pemerintahan yang akan kita bahas pada hari ini adalah sistem pemerintahan di beberapa negara. Apa itu? Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang sistem pemerintahan di beberapa negara, baik kita perlu memahami dulu tentang pengertian dari sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan merupakan sistem yang dimiliki suatu negara dalam mengatur pemerintahannya sesuai dengan kondisi negara masing-masing. Nah, mengapa? Karena antara satu negara dengan negara lain tentunya dalam menjalankan pemerintahannya itu tidaklah sama. Hal ini karena dipengaruhi oleh beberapa banyak hal, diantaranya adalah ideologi, kemudian kultur atau kebudayaan dari masing-masing negara. Berikutnya, nah, kita langsung akan membahas tentang sistem pemerintahan Indonesia. Sistem pemerintahan Indonesia, sebelumnya perlu kita ketahui dulu bahwa negara Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, yaitu keseluruhan hubungan kerja antar lembaga negara melalui pemisahan kekuasaan negara. Di sini presiden adalah kunci dalam pengelolaan kekuasaan menjalankan pemerintahan negara. Dapat kita pahami dari ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pasal 4 ayat 1. Di sana disebutkan Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar dan seterusnya. Pasal 17 ayat 1, pasal 17 ayat 2 sampai dengan pasal 17 ayat 4 ya. Jadi dasar bahwa sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensil itu adalah diatur di pasal 4, pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Kemudian negara kita juga memiliki pokok-pokok sistem pemerintahan Indonesia. Nah, diantaranya adalah yang pertama, bentuk negara. Bentuk negara kita adalah negara kesatuan dengan prinsip otonomi yang luas ya. Kemudian bentuk pemerintahannya adalah republik dengan sistem pemerintahannya adalah sistem pemerintahan presidensial. Sementara itu, pemegang kekuasaan eksekutif adalah presiden ya, sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Kabinet atau menteri diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab kepada presiden. Selanjutnya, parlemen memegang kekuasaan eksekutif yaitu DPR dan DPD yang merupakan sekaligus sebagai anggota MPR ya. Nah, itu nanti bisa dipelajari di materi ya, terdapat di Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kemudian kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya. Nah, tadi penyampaian materi
dipelajari untuk sistem pemerintahan Indonesia. Sekarang sistem pemerintahan Amerika Serikat. Sistem pemerintahan Amerika Serikat. Amerika Serikat menganut sistem pemerintahan presidensial, ya, sama dengan Indonesia. Amerika Serikat adalah negara republik yang berbentuk federasi atau federal yang terdiri dari 50 negara bagian. Ya, adanya pemisahan kekuasaan yang tegas antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, hal ini perlu menjadi perhatian karena antara Indonesia dengan Amerika Serikat walaupun sistem pemerintahannya sama, tapi pada persoalan pemisahan kekuasaan, kalau di Amerika Serikat itu menganut pemisahan kekuasaan yang tegas yang disebut dengan separation of powers, sedangkan Indonesia itu sebenarnya bukan pemisahan kekuasaan yang tegas, tapi lebih mengarah pada pembagian kekuasaan. Karena antara satu kekuasaan dengan kekuasaan yang lain, yaitu ketiga kekuasaan itu, eksekutif, legislatif, dan yudikatif, itu masih memiliki keterkaitan, ya. Jadi tidak tegas. Jadi Indonesia itu lebih pada distribution of powers atau pembagian kekuasaan. Kekuasaan legislatif di Amerika Serikat dijalankan oleh parlemen yang bernama Kongres, ya. Nah, Kongres terdiri dari 2 kamar, yaitu Senat dan Badan Perwakilan atau the House of Representatives. Untuk Senat itu adalah istilahnya itu kalau di negara kita adalah perwakilan untuk anggota DPR, tapi anggotanya itu diambil dari negara-negara bagian yang ada di Amerika Serikat, ya. Jadi kalau ini Senat itu mewakili dari negara-negara bagian. Setiap negara bagian dipilih 2 orang wakil yang akan duduk dalam Senat. Jadi anggota Senat itu jumlahnya 100 orang atau 100 senator dengan masa jabatan 6 tahun, ya. Ini ya. Sedangkan kekuasaan eksekutif adalah sama, yaitu dijalankan oleh presiden sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Kekuasaan yudikatif dipegang oleh Mahkamah Agung, ya. Di Amerika Serikat menganut sistem 2 partai, ya, 2 partai, ya. Kalau di Indonesia sekarang ini setelah reformasi kita menganut sistem multipartai karena di Indonesia banyak sekali terdapat partai-partai politik, ya. Nah, kalau di Amerika hanya menganut sistem 2 partai, yaitu Partai Demokrat dan Partai Republik. Kemudian pemilihan umum di Amerika itu menganut sistem distrik, ya. Nah, kalau Indonesia pemilihan umumnya menganut menggunakan sistem perwakilan berimbang, ya. Nah, itu dia untuk sistem pemerintahan Amerika Serikat. Nah, sekarang sistem pemerintahan Inggris. Inggris adalah negara kesatuan atau United Kingdom yang terdiri dari England, Scotland, Wales, Irlandia Utara yang berbentuk kerajaan atau monarki. Inggris menerapkan sistem pemerintahan parlementer dengan bentuk pemerintahan monarki konstitusional, ya. Kalau sedikit ini membahas sistem bentuk pemerintahan, kita mengenal bentuk pemerintahan itu ada republik dan ada monarki, ya. Nah, di Inggris ini bentuk pemerintahannya adalah monarki konstitusional atau monarki parlementer, ya.
Sistem pemerintahan parlementer artinya sistem sistem di mana kekuasaan pemerintah terdapat pada perdana menteri dan menteri, lalu kekuasaan sebagai kepala negara berada di tangan ratu. Ini ya. Yang berhak membubarkan parlemen adalah badan eksekutif yang anggotanya terdiri dari raja atau ratu serta kabinet. Ini kekuasaan pemerintah di tangan kabinet atau perdana menteri ya. Nah, perdana menteri ini biasanya dipilih dari partai yang menang dalam pemilu gitu ya. Raja. Nah, bagaimana kedudukan raja? Raja adalah simbol kedaulatan dan persatuan negara. Parlemen terdiri dari dua kamar, yaitu House of Commons atau majelis rendah dan House of Lords atau majelis tinggi. Majelis rendah itu adalah badan perwakilan rakyat di mana anggotanya dipilih dari rakyat, dari calon partai politik. Jadi majelis rendah itu ibaratnya adalah wakil dari rakyat ya, rakyat. Sedangkan majelis tinggi adalah perwakilan yang berisi para bangsawan berdasarkan warisan, hak waris lah gitu ya. Adanya oposisi dari partai yang kalah dalam pemilu. Nah, inilah yang membedakan antara sistem pemerintahan parlementer dengan sistem presidensial ya. Di sana sebenarnya ada juga di sistem pemerintahan presidensial, oposisi dan posisi atau partai yang menang dalam pemilu itu biasa disebut dengan partai oposisi karena dia memiliki posisi memimpin di suatu negara. Sedangkan partai yang kalah atau yang suaranya tidak banyak itu biasanya masuk dalam partai yang kalah dan dia biasanya menduduki posisi sebagai partai oposisi ya itu. Nah, di Indonesia juga berkembang seperti ini. Kalau dulu antara partai posisi dan partai oposisi itu tidak begitu kentara ya dalam percaturan politik ketatanegaraan, tapi sekarang ini setelah reformasi terlebih lagi dalam kabinet presiden kita Joko Widodo ini, antara partai posisi dengan partai oposisi itu jelas terlihat ya. Nah, ini. Kemudian badan peradilan ditunjuk oleh kabinet, maka tidak ada hakim yang dipilih itu kalau di Inggris. Sekarang sistem pemerintahan Belanda. Sistem pemerintahan Belanda hampir sama dengan sistem pemerintahan di Inggris ya, karena kebetulan pemerintahan Belanda ini juga menggunakan sistem pemerintahan kerajaan ya. Nah, dari keempat negara yang telah dibahas dapat disimpulkan bahwa satu, negara Indonesia itu menggunakan sistem pemerintahan presidensial, dan Amerika Serikat juga sama menggunakan sistem presidensial, hanya bedanya kalau di Indonesia
itu tidak menerapkan pemisahan kekuasaan secara